Jadi bakat yang bagus harus ditopang oleh lingkungan yang bagus. Dalam konteks inilah kemudian saya perlu mengenalkan bahwa di Politeknik ini ada wadah-wadah yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Bagus. Jadi saya minta dari yang di ujung barat sampai ke yang ujung timur untuk kemudian fokus pada tema kita di pagi hari ini. Oke. Jadi saya mungkin tidak akan bicara dengan konsep yang lebih teknis tentang apa yang kemudian menjadi tema kita di pagi hari ini. Tapi saya akan bicara tentang bagaimana secara konseptual mengembangkan bakat, minat, dan lain sebagainya sebagai salah satu upaya untuk membangun pengetahuan, karakter, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, bukan hanya sebagai mahasiswa tapi sebagai manusia. Pertama, saya mulai dulu dengan filsafat pengetahuan atau filsafat ilmu ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Jadi ilmulah yang kemudian melihat setiap manusia itu dilahirkan dengan bakat, kemampuan, minat. Ya. Jadi pengetahuan atau ilmu inilah yang kemudian memberi identifikasi bahwa setiap manusia itu kemudian dilahirkan dengan kemampuan, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Dalam konsep ilmu pengetahuan ada 3 hal yang kemudian apa yang disebut sebagai filsafat pengetahuan. Yang pertama ada yang disebut sebagai ontologi. Ontologi itu adalah hakikat dari ilmu pengetahuan. Jadi semua ilmu pengetahuan ini dia punya hakikat, dia punya inti. Ya. Yang kedua ada yang disebut sebagai epistemologi. Kalau yang pertama tadi itu ada yang disebut sebagai ontologi, itu adalah hakikat atau inti dari ilmu pengetahuan. Yang kedua ada yang disebut sebagai epistemologi. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh atau didapat. Itu yang disebut sebagai metode. Jadi epistemologi itu cara mendapatkan pengetahuan, yang kemudian disebut sebagai metode. Yang ketiga ada yang disebut sebagai aksiologi. Aksiologi itu kegunaan dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, ini adalah konsep-konsep dasar yang disebut sebagai filsafat ilmu. Yang pertama tadi ada yang disebut sebagai ontologi, itu hakikat ilmu pengetahuan. Yang kedua itu disebut sebagai epistemologi, yaitu bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh, cara. Yang ketiga, kegunaan ilmu pengetahuan atau aksiologi. Jadi dicatat seperlunya saja, tapi dipahami itu yang lebih penting. Oke. Dari 500 atau 480 mahasiswa ini, semua orang itu dilahirkan dengan bakat yang berbeda. Bakat itu disebut sebagai daya atau kemampuan atau potensi yang khas yang dimiliki oleh manusia. Bakat antara kamu itu berbeda. Seseorang dilahirkan dengan keunikan masing-masing dan dia bisa memiliki lebih dari satu bakat. Jadi orang itu tidak hanya punya satu bakat, tapi dia bisa lebih dari 2 atau 3 bakat. Saya misalkan bisa bahasa Inggris. Good morning. Thank you. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Itu dalam bahasa Prancis. Comment estás? Bien, merci. Itu kalau bahasa Spanyol. Jadi orang bisa menguasai bakat itu lebih dari satu. Lalu bagaimana kemudian ilmu pengetahuan memahami bakat manusia itu dan itu dikembangkan dengan proses-proses pedagogik atau proses-proses pendidikan. Yang pertama,
dalam ilmu pengetahuan itu ada 3 konsep yang kemudian menggambarkan bagaimana sih sebenarnya bakat manusia. Yang pertama ada namanya konsep empirisme. Ya. Jadi empirisme itu biasa disebut dengan teori tabula rasa. Itu dikembangkan oleh John Locke namanya. John Locke. Ya. Jadi teori tabula rasa ini melihat manusia itu seperti kertas putih dia. Tabula rasa seperti kertas putih. Dia tidak punya bakat, tidak punya daya, tidak punya kemampuan apa-apa yang dia bawa sejak lahir. Itu disebut sebagai teori tabula rasa, yang disebut sebagai empirisme oleh John Locke. Jadi anda ini tidak bawa bakat, tidak punya talent, tidak punya kemampuan apa-apa. Lalu apa yang kemudian membuat anda punya bakat atau berbakat, talented, multitasking? Salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan pendidikan ini adalah salah satu lingkungan yang memberi anda warna, kan, bahwa anda yang 340 sekian ini adalah manusia-manusia yang dihadiahi Tuhan dengan bakat, dengan kecerdasan, dan dengan kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, gunakan semua fasilitas organisasi yang ada di Politeknik ini, yang kemudian tadi disebut UKM seni itu, sebagai sarana untuk kemudian menunjukkan semua bakat-bakat terbaik itu, mengembangkan bakat-bakat yang sudah ada, dan mengekspresikan bakat-bakat itu supaya menjadi prestasi dan keunggulan yang kemudian dimiliki oleh mahasiswa. Ya. Saya kira dengan cara itu kemudian baru menjadi mahasiswa yang berdaya saing, mahasiswa yang unggul, dan tentu saja mahasiswa yang punya prestasi. Ya. Jadi ayo motivasi diri, ayo bangun kesadaran diri bahwa anda ini punya kapasitas, dan kampus ini menyediakan fasilitas yang kemudian menopang tujuan, gagasan, dan kreativitas anda untuk sampai pada tahap-tahap yang lebih optimal, sehingga anda semua punya keunggulan yang lebih dari kebanyakan mahasiswa atau manusia lain. Saya kira itu yang kemudian bisa saya gambarkan. Ini sebenarnya materi lebih banyak hanya pada upaya untuk memotivasi, membangun inspirasi, dan menyemangati bahwa semua anda ini bisa berprestasi, bisa punya bakat yang kemudian unggul dibandingkan dengan mahasiswa manapun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.